Wow. Lihat men, ada dupa baru dibakar. Gila, di tengah hutan kayak begini tuh berbagai macam suara kedengeran men. Bismillahirrahmanirrahim. Gua ngedengar sesuatu. Ada suara orang teriak. Hey, what's up guys, namanya balik lagi bareng gue Davi. Dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dan di depan gue ada anak-anak tangga yang akan menghantarkan gue ke sebuah rumah yang sudah terbengkalai kurang lebih selama 15 tahun. Rumah ini disebut-sebut sebagai rumah pocong karena ada beberapa orang yang pernah melihat penampakan pocong di dalam rumah tersebut, cuy. Sebenarnya agak di luar nalar ya, dimana saat ini gue sedang berada di tanah Bali, yang mana orang Bali itu biasanya kalau wafat itu di ngaben atau dibakar, cuy, bukan dipocongin. Jadi agak heran aja gue, kok bisa di Bali ada hantu pocong, cuy. Ya, semua harus dibuktikan apakah benar di sini ada pocong, cuy. Oke, kita mulai menaiki anak-anak tangga ini. Dan tadi sore gue sempat bikin konten survei ke rumah pocongnya. Ternyata di sini juga ada sebuah pura yang sudah terbengkalai, entah berapa lama ya terbengkalai, tapi serius, sore hari aja auranya serem banget. Ya terlepas bener ada pocong atau tidaknya ya, tapi memang aura di sini tuh mistis banget, cuy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai eksplorasi ini di jam 12 kurang 10 menit. Sebentar lagi masuk tengah malam. Dan tentu aura horornya akan lebih berasa ya dibandingkan dengan eksplorasi di sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini udah kayak hutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Men, sumpah ini gue kayak ngedenger suara cewek. Kayak suara cewek teriak. Apa ya, kayak suara cewek, hey, kayak gitu loh. Tempat ini benar-benar jauh dari pemukiman warga. Jadi kalaupun ada warga di sini yang teriak ya, gue rasa suaranya tidak akan tembus sampai ke sini. Tapi Allahualam juga sih ya, mungkin ada orang yang lagi pacaran gitu, bawa ke tempat sepi seperti ini. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Gua ngedengar sesuatu. Ada suara orang teriak. Tuh, kayaknya beneran ada orang deh. Tuh. Gua khawatir bener-bener ada orang, cuy. Karena nggak jauh dari rumah pocong ini tuh ada pura. Ya walaupun tadi sore gue lihat puranya tuh seperti yang sudah terbengkalai, tapi kan tidak menutup kemungkinan gitu ya, pada malam hari seperti ini ada orang yang ibadah ke pura itu. Dan gue cuma khawatir aktivitas vlogging gue ini mengganggu kekhusyuan ibadahnya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya gue langsung skip ke rumah pocongnya dulu deh. Setelah itu baru gue ke area pura. Ya sambil menunggu kalau misalkan memang benar ada orang yang lagi ibadah, semoga ibadahnya udah selesai gitu ya, baru gue eksplor ke area pura. Men, lihat men, astagfirullahaladzim, suara apa itu? Lihat cuy, tempat seserem ini ada orang bangun rumah sendirian dan ada pura juga.
Gue bingung siapa orang yang beribadah tengah malam seperti ini ke pura tengah hutan seperti ini, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalanannya becek lagi. Halo. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Gila, di tengah hutan kayak begini tuh berbagai macam suara kedengeran, men. Gue ngeri ada psikopat. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanannya lihat tuh. Lumpur ini. Tapi di sini tuh ada jejak ban motor. Artinya masih sering dikunjungi oleh beberapa orang menggunakan sepeda motor. Nah, itu dia rumahnya, men. Rumah pocong. Jadi informasi yang gue dapat, beberapa orang pernah melihat penampakan sosok pocong di depan rumahnya, cuy. Aneh juga ya, di balik kok ada pocong. Tapi feeling gue sih ya, orang yang melihat sosok pocong itu sebenarnya bisa jadi melihat ada kain putih bergantung di depan rumah mungkin ya. Terus karena dia takut, dia langsung menganggap bahwa itu adalah penampakan pocong. Setelah itu dia cerita ke orang-orang, ke tetangganya, ke teman-temannya, ke keluarganya bahwa ada pocong di depan rumah ini. Sehingga beredarlah dari mulut ke mulut cerita bahwa di depan rumah ini ada pocong. Ya, makanya setiap kali kita lihat penampakan ya yang menyerupai makhluk halus, entah itu pocong, kuntilanak, genderuwo atau apapun itu, alangkah baiknya make sure dulu, samperin bener hantu atau bukan. Karena bisa jadi kita berhalusinasi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pelangkiran di sini. Pintunya kebuka ya. Perasaan tadi sore gue tutup deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini doang. Cuma ada seng-seng, ada bangku plastik, ada tangga. Udah kecil. Jadi kayak mirip kos-kosan. Tapi mau disebut kos-kosan cuma satu petak. Pocong! Wah gila, bulan terang banget tuh. Nggak kelihatan ya? Dan di atas juga banyak bintang. Ke belakang rumah sini ada tempat untuk sembahyang. Di atas sini untuk menaruh dupa, sajen, atau biasa yang disebut banten. Tapi saat ini tidak ada ya. Artinya memang tempat ini udah jarang dikunjungi sama manusia. Karena biasanya kalau ada yang ngunjungin, biasanya ditaruh banten gitu loh. Ke belakang sana tuh hutan, gue nggak tahu tembusannya kemana. Ya udahlah, kita balik lagi ke arah pura yang sudah terbengkalai cukup lama. Kenapa gue berani bilang kalau ini adalah pura yang sudah terbengkalai cukup lama? Karena tadi sore waktu gue bikin konten survei itu, di pura itu benar-benar terlihat tidak terawat. Bahkan nggak ada sama sekali banten yang gue lihat. Biasanya di Bali ini ya, walaupun tempat-tempat yang sudah tidak ditempati, rumah-rumah kosong, hotel-hotel kosong, biasanya beberapa orang masih secara rutin menaruh banten. Tapi di pura ini benar-benar nggak ada banten gitu loh. Jadi gue berkesimpulan bahwa memang pura ini sudah lama tidak digunakan untuk beribadah gitu. Cuma tadi gue ngedengar suara orang kayak teriak-teriak nih. Nah itu gue nggak tahu nih,
Apakah ada orang yang sedang beribadah tengah malam seperti ini, atau siapa gitu, gue nggak tahu. Gue sih ngerinya orang jahat doang sih. Ya semoga Allah melindungi gue pada malam hari ini cuy. Astagfirullahaladzim. 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 Cuy, gue tadi ngedenger seperti suara cewek teriak. Gue tadi belum sempat nge-record, tapi telinga gue udah jelas banget ngedenger suara cewek teriak. Astagfirullahaladzim. Takutnya gitu kan, memang ada cewek yang lagi butuh pertolongan gitu, entah sedang mengalami kesulitan atau mungkin sedang mengalami tindak kriminal gitu dari seseorang, terus dia teriak. Tapi sumpah loh, tempat ini ya jauh dari pemukiman warga. Itu dia di hadapan gue ada sebuah pura yang sudah dibiarkan terbengkalai. Kayaknya nggak ada orang deh. Kalau ada orang pasti ada cahaya gitu ya. Tuh gelap sama sekali. Kalau ada orang yang sedang beribadah harusnya ada cahaya gitu, minimal lilin lah. Nah di situ juga ada semacam apa ya, gua nggak tahu itu namanya apa, tapi semacam tugu dan dibalut dengan kain khas Bali, corak-corak catur. Gimana caranya gua ke situ ya? Coba kita ke kanan dulu. Gue pengen shoot dari jarak dekat. Oh lo sini men. Astagfirullahaladzim. Pohon pisang suwe. Di ujung mata kayak orang lagi berdiri dengan gaun putih padahal pohon pisang. Ini apa ya? Wow. Lihat men. Ada dupa baru dibakar. Ini dupa baru. Tuh, baru dibakar. Mungkin baru sekitar 10 menitan gitu dibakar ya. Bentar gua ambil lighting. Fix. Memang bener ada orang yang baru datang ke sini. Di sini juga ada rokok. Ini rokok baru nih, baru dilinting. Dan ini Banten baru. Tadi sore gue belum sempat ke sini. Gue cuma fokus ke pura yang di atas. Ya udah fix ya. Suara orang yang teriak-teriak tadi itu adalah seseorang yang sedang beribadah di tempat ini men. Dia menaruh dupa, menaruh Banten baru. Ada rokok juga di situ. Ya gue udah gak penasaran lagi sekarang. Sekarang kita menuju ke arah puranya. Berarti di malam-malam tertentu ada orang yang datang ke sini untuk sembahyang. Tuh kan, ini juga dupa baru tuh. Ada Banten baru juga. Ini dupa baru dibakar tapi udah mati dia. Mungkin kena angin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, boleh nggak ya gue masuk ke pura tempat peribadatan umat Hindu, gue malah ngucap salam. Kalau di sini nggak ada. Di sini juga harusnya ada Banten nih. Ini nggak ditaruh Banten sama sekali. Ini gue nggak tahu fungsinya buat apa ini. Kayak ada lemari kecil, kotak. Entah untuk menaruh apa. Ada batu-batu di sini. Astagfirullahaladzim. Cuy, merinding gua. Gila, ini tempat serem banget. Buat teman-teman Hindu Bali, gua mohon maaf banget. Gue tidak ada maksud untuk melecehkan atau bersikap tidak sopan. Gue datang ke sini pure hanya ingin bikin konten explore dan memberi review jujur
kalau memang tempat ini memang menurut gue serem cuy. Bukan bermaksud untuk melecehkan pura tempat kalian beribadah, tapi ini adalah review jujur yang gue rasakan. Mungkin buat teman-teman orang Bali sudah terbiasa datang ke pura malam hari di tengah-tengah hutan seperti ini, tapi buat gue orang awam ini adalah pengalaman pertama gue bahkan datang ke pura tengah malam, dan puranya ini posisinya ada di tengah hutan. Dan serius memang hutannya serem banget cuy. Ya sekali lagi gue mohon maaf buat teman-teman Hindu Bali ya. Semoga kalian paham atau mengerti konteks dari video gue ini. Tapi emang astagfirullahaladzim, gila. Kalau orang Jawa bilang ini tempat wingit gitu loh. Di atas sana lihat deh, ada semacam kotak kayu yang digantung. Maksudnya apa ya? Mungkin teman-teman orang Bali tahu itu apa. Coba kita ke bawah pohon itu ya. Kita tutup dulu. Harum dupa semerbak. Untung gue ngeliat dupa duluan loh. Kalau gue belum lihat dupa, tiba-tiba gue mencium aroma dupa, mungkin gue udah parno. Mana tadi ya kotak digantung di pohon? Mana sih? Oh ini nih. Maksudnya apa ya nggantung kotak di atas pohon gitu? Adakah teman-teman orang Bali yang paham? Ini maksudnya nggantung kotak di atas pohon ini tujuannya buat apa? Ataukah memang sarana peribadatan gitu? Yaudah, kita balik lagi. Wah, ada sarang laba-laba tuh. Di sini. Merinding gua. Ini kalau nggak salah di samping pura ini juga ada kayak tempat buat sembayang gitu. Nah ini dia nih. Kita nunduk. Ada sarang laba-laba tuh di sini tuh. Ya harusnya di sini dijadikan tempat untuk menaruh banten, tapi ini juga sama ya, terbengkalai, tidak terurus juga. Ya bisa dikatakan memang tempat ini sebenarnya tidak terurus ya. Tapi mungkin di saat-saat tertentu ada orang yang datang untuk beribadah, untuk sembahyang, atau mungkin kalau dalam istilah Islam gitu kayak semacam sholat istiqoroh gitu ya, sholat hajat gitulah. Mungkin ada keinginan dari orang seseorang dan datang ke tempat ini untuk meminta pertolongan kepada Tuhan ya. Ya, gue gak mau terlalu panjang lebar bicara lah. Takutnya gue salah ngomong gitu. Ini masalahnya menyangkut peribadatan agama lain ya kan. Terlalu sensitif kalau gue ya asal bicara gitu. Sekali lagi gue minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman umat Hindu, khususnya di Pulau Bali ya. Takutnya isi video gue ini ada yang menyinggung kalian. Sekali lagi gue mohon maaf. Gue hanya ingin bikin konten seperti biasa, nggak hanya di Bali, di pulau-pulau lain pun gue bikin konten seperti ini dan memberi review jujur. Kalau tempat ini seram, gue akan bilang seram. Kalau tempat ini tidak seram, gue akan bilang tidak seram. Oke lah teman-teman, kayaknya segitu dulu vlog gue pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Kasih gue jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video gue seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, support gue dengan cara klik subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. Sorry kata, nama gue Davi dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Salam gue Shenemi. Peace.